Pemerintah menggelar karpet merah bagi perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari China melalui gerbang kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi mengungkapkan ada seratusan perusahaan atau pabrik di China yang akan relokasi ke negara lain dan mewanti-wanti agar Indonesia nggak kehilangan lagi momentum kelimpahan investasi. Lalu seperti apa keunggulan kawasan industri Batang ini dan apa pertimbangan pemerintah lebih memilih kawasan industri Batang ini dibandingkan dengan Brebes yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi kawasan industri relokasi sejumlah pabrik dari luar negeri. Akan kami ulas untuk Anda dalam kawasan industri Brebes versus Batam. Presiden Jokowi tak ingin lagi mengulangi lagu lama di mana tahun lalu sebanyak 33 pabrik yang direlokasi dari China ini nggak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Makanya pemerintah membuka kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah ini untuk menggait para investor. Sejumlah persiapan pun dilakukan mulai dari pemantauan lapangan hingga kesiapan dari lahan yang akan ditempati. Sebelum hati pemerintah berlabuh di Batang, ini sudah ada kawasan industri Brebes yang menjadi salah satu kandidat lokasi untuk relokasi pabrik Amerika Serikat yang pindah dari China. Bahkan Presiden Jokowi dan juga Donald Trump sempat membahas rencana relokasi ini beberapa waktu lalu. Tapi ternyata dalam beberapa waktu terakhir, proyek pengembangan kawasan industri di Brebes mengalami kendala pembebasan lahan. Lalu apa sih alasan akhirnya Batang yang dipilih sebagai prioritas kawasan industri untuk menyambut relokasi pabrik dari negara lain? Jadi Batang ini dianggap lebih siap karena lahan di kawasan industri Batang ini merupakan milik BUMN PT PN 9. Sehingga kemungkinan besar ini nggak ada lagi masalah soal lahan maupun perizinan. Dengan lahan milik BUMN maka investor ini bisa bekerja sama dengan menyewa lahan sehingga modal lahan lebih rendah daripada harus membeli. Nah, untuk di kawasan industri Batang, pemerintah telah menyiapkan lahan sebesar 4.000 hektar milik PT PN 9 di Batang. Nah, tahap pertama ini buka seluas 450 hektar, sehingga ini harapannya Indonesia makin bisa bersaing menyambut investor dengan pelayanan yang baik dan juga berdaya saing. Keunggulan kawasan di Batang ini diantaranya ada akses rel kereta api. Jadi di atas lahan ini sudah ada rel kereta api sepanjang 300 meter. Kemudian ada juga pelabuhan, ini peninggalan Belanda gitu ya. Dan juga sejajar dengan tol Trans Jawa. Industri Batang ini juga memiliki lokasi yang strategis. Jadi secara geografis, akses Kabupaten Batang ini dekat dengan Kota Semarang yang memiliki Bandara Internasional Ahmad Yani. Selain itu, di Batang juga terdapat PLTU. Ini yang digadang-gadang merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara. Di PLTU ini juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan teknologi canggih. Salah satunya secara otomatis ini mampu mendeteksi suhu tubuh karyawan yang akan masuki ke kawasan PLTU tersebut. Sementara itu sebelumnya ini di Brebes telah disiapkan sebesar 3.976 hektar lahan ini yang membentang di 3 kecamatan untuk dijadikan kawasan industri terpadu yang dikelola oleh PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau KIW. Bahkan sebelumnya pemerintah ini telah menetapkan kawasan industri Brebes ini sebagai proyek strategis nasional. Pembangunan kawasan industri Brebes ini juga dilakukan bertahap. Pada tahap awal, PT KIW berfokus pada 600 hingga 1.000 hektar. Nah, prospek kawasan industri Brebes ini sebenarnya tak kalah juga ya dengan Batang yang juga memiliki posisi yang strategis gitu. Kalau kita lihat di mana wilayah Brebes ini berada di lintang Pantura dengan tersedianya transportasi rel kereta api. Kemudian ada juga dilewati jalur tol Trans Jawa dan ini juga dekat dengan pelabuhan Cirebon dan juga Tegal. Namun untuk di Brebes ini penilaian pemerintah didasari oleh permasalahan pembebasan lahan di kawasan industri Brebes yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Padahal kan investor butuhnya cepat gitu ya. Jadi sejumlah investor ini akan berinvestasi ke Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan. Kemudian pertimbangannya juga ini letak kawasan industri Brebes yang berada di wilayah dengan ketinggian yang sangat rendah sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan pengerukan. Meskipun begitu ini rencana pemindahan lokasi dari relokasi industri dari China ke Batang ini tidak serta-merta meninggalkan kepentingan investasi di kawasan industri Brebes gitu ya. Masih terus berjalan gitu. Nah, lokasi Brebes Batang ini lumayan berjauhan gitu. Terpaut dengan 3 kabupaten yaitu Tegal,
Pemalang, kemudian Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, hadirnya kawasan industri Batang ini justru diharapkan bisa menjadi sinergi dengan memadukan kawasan industri lainnya di Jawa Tengah, antara lain Brebes, Kendal, dan kawasan wisata Borobudur. Kita bergeser di slide selanjutnya. Nah, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah banyak nih investor yang menaruh minat ke Batang. Secara umumnya ini dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara untuk sektor investasinya mencakup produksi baterai, manufaktur, dan furnitur. Selain itu, pihaknya ini juga menyiapkan konsep baru di mana investor nggak perlu lagi membeli lahan di kawasan industri Batang tersebut, supaya memudahkan dan juga meyakinkan investor masuk ke Indonesia. Kita lihat daftar 7 perusahaan yang sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Yang pertama ada PT Meilun Technology Indonesia. Ini akan merelokasi pabriknya dari Suzhou, China. Pabrik yang berlokasi di Taiwan dan China ini merupakan pusat produksi manufaktur speaker hingga video elektronik untuk pasar global. Ada juga PT Sagami Indonesia. Perusahaan asal Jepang ini akan merelokasi pabriknya dari Shenzhen, China karena biaya pabrik dan juga tenaga kerja di Indonesia ini dianggap lebih kompetitif dari China. Kemudian ada juga PT CDS Asia Alpan. Ini perusahaan teknologi lampu berbahan bakar tenaga surya asal Amerika Serikat yang akan merelokasi pabriknya dari Xiamen, China karena tarif impor produknya dari Indonesia ke Amerika itu 0% dibandingkan tarif dari China ke Amerika lebih mahal yaitu 25%. Kemudian ada PT Kenda Rubber Indonesia. Perusahaan yang berkecimpung di industri ban ini akan merelokasi pabriknya dari Shenzhen, China karena peningkatan permintaan pasar di Indonesia. Ada juga Denso dari PT Denso Indonesia, ini perusahaan suku cadang otomotif ini akan merelokasi pabriknya dari Jepang karena memandang bahwa Indonesia ini sebagai lokasi yang terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Kemudian ada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Ini akan merelokasi dari China karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliance. Dan kemudian ada PT LG Electronics Indonesia. Ini akan merelokasi dari Korea Selatan dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia. Selain ini, sebenarnya ada 17 perusahaan yang sudah menunjukkan komitmennya untuk masuk ke kawasan industri terpadu Batang. 17 perusahaan yang berniat relokasi ke Indonesia itu ditaksir total investasinya mencapai 37 miliar dolar dan diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 112.000 orang. Nah, salah satu perusahaan yang telah menyatakan komitmennya yaitu LG Chemical dengan nilai investasi 9,8 miliar dolar atau kalau dirupiahin 141 triliun rupiah dengan potensi bisa menyerap lapangan kerja hingga 14.000 orang. Sejumlah perusahaan plat merah ini telah berkomitmen untuk mendukung proyek pengembangan kawasan industri Batang tersebut. Kita lihat diantaranya ada PT Perkebunan Nusantara 3. Ini akan menjadi pihak yang akan bertugas untuk membebaskan lahan tersebut. Sehingga lahan ini nantinya akan menjadi milik BUMN dan akan memudahkan serta meyakinkan kerjasama dengan investor yang akan datang untuk menanamkan modal dengan cara sewa lahan berjangka panjang. Kemudian dalam bentuk dukungan infrastruktur di sisi utara tol Trans Jawa ini ada Jasa Marga. Kemudian yang juga dilalui jalur kereta api akan disiapkan oleh PT KAI ini untuk menjadi dry port. Selain itu ada juga PT PLN ini nantinya akan menyiapkan jaringan listrik karena saat ini di PLTU di Batang ini sudah ada PLTU Batang yang memiliki kapasitas 2 kali 1000 MW dan PLTS 50 MW. Nah, BUMN lain yang memfasilitasi kawasan industri Batang adalah PTPN 9 yang akan menyediakan lahan dan memproses konversi hak guna usaha menjadi hak pengelolaan. Lalu PTPP ini bersama dengan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau KIW akan merencanakan master development-nya. Dan ada Pelindo 3 ini yang akan mengelola pelabuhan serta sama Pertamina yang akan menyediakan jaringan gas dan bahan bakar. Kita lihat keuntungan dengan adanya kawasan industri ini. Jadi dengan adanya kawasan industri Batang ini kita bisa menawarkan kepada investor bahwa kita sudah punya lahan yang siap digunakan yaitu dengan fasilitas serta lokasi yang strategis. Sehingga diharapkan ini bisa menggait investor untuk menanamkan investasinya baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Nah, para investor ini bahkan tidak perlu lagi membeli lahan. Jadi mereka ini bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerjasama dengan holding perkebunan yang dikoordinasikan PT PN3. Dengan memanfaatkan momentum menggait investor yang merelokasi pabriknya ke Indonesia, ini juga akan berdampak pada naiknya nilai investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment. Selain itu juga berpotensi menghadirkan lapangan kerja yang signifikan dan bisa berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran yang pada akhirnya ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Tentu saja rencana relokasi sejumlah pabrik dari China ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Persoalan regulasi yang berbelit-belit, kemudian ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian lahan yang termasuk mahal dibandingkan dengan negara lain ini sudah menjadi kisah klasik bagi investor yang mau berinvestasi di Indonesia. Jangan sampai kisah klasik ini berkelanjutan hingga masa depan ya. Kita harap pengalaman pahit di Indonesia pada tahun lalu di mana nggak ada satupun pabrik dari China yang relokasi ke Indonesia tidak terulang lagi.